Belakangan ini mulai mencuat lagi wacana penambahan periode yang diangkat oleh mungkin beberapa elit, dan bukan belakangan ini doang sih, sudah dari kemarin-kemarin juga sudah sempat banyak lah ya yang membuat pernyataan-pernyataan di ruang publik, di media untuk membuka peluang Pak Jokowi bisa nyalon lagi. Kalau misalnya pemilunya akhirnya jadi pada tahun 2024, kalau bisa Pak Jokowi diperbolehkan untuk lebih dari 2 periode. Nah, di sini kita akan coba kupas apakah memang kalau beliau akhirnya diperbolehkan dengan perubahan aturan tentunya ya, dengan adanya perubahan aturan, misalnya diperbolehkan untuk lebih dari 2 periode dan Pak Jokowi nyalon lagi di 2024, apakah beliau pasti menang atau berapa persen lah gitu ya kemungkinan untuk beliau menang. Di Bedah Politik bersama dengan Mas Saiful Mujani. Nah, Mas Saiful, kita udah sempat beberapa kali bahas tentang wacana-wacana penundaan pemilu maupun penambahan periode supaya Pak Jokowi bisa menjabat lagi gitu ya. Nah, sekarang kita coba entertain di idea gitu. Bagaimana kalau misalnya oke lah kita perbolehkan lah gitu untuk Pak Jokowi nyalon lagi 2024 jadi bisa lebih dari 2 periode. Apakah memang sudah secure nih elektabilitasnya ya bahwa Pak Jokowi bisa menjabat lagi di periode ketiga? Bisa menang lagi dalam pemilu 2024 iya. nanti. Atau berapa peluang menangnya gitu? Baik kan ya. Terima kasih. Saya kira orang yang punya pikiran agar Pak Jokowi maju di 2024 setelah 2 kali jadi presiden, itu di benaknya ada keyakinan bahwa Pak Jokowi pasti akan kepilih kembali. Ya, biasanya kan juga basisnya karena kinerjanya memuaskan. Iya, karena tadi kan memuaskan. Ya, kita sempat dulu mendiskusikan tentang hubungan kepuasan dengan perubahan aturan yang tidak ada hubungannya. Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang kita ingin lihat betul bahwa Pak Jokowi itu kinerjanya dinilai positif, bagus oleh rakyat. Tapi apakah kalau dia ikut lagi pemilu akan dipilih? Kira-kira begitu. Nah, kita punya survei, serangkaian survei kan ya. Ini kalau bicara tentang dipilih kan pasti kita harus tanya kepada pemilih. Nah, ya, instrumen terbaik sebelum pemilu adalah dengan survei opini publik nasional. Nah, inilah data yang kita punya ya. Jadi Mei 2021 ini dalam top of mind. Kita buka pertanyaan, akan menyebutkan banyak nama, cuma saya tidak tampilkan di sini. Siapa yang kesebut pertama gitu ya? Iya, yang pertama kali disebut. Siapa yang akan dipilih kalau pemilihan presiden dilakukan sekarang gitu ya, dalam survei yang kita lakukan dan kita tanyakan kepada pemilih. Jawabannya ini, pada bulan Mei 2021 itu ada 27,6. Ini lumayan sebagai top of mind kayak begitu. Tapi sebagai yang sedang menjabat, udah 2 kali jadi presiden, harusnya menurut saya lebih tinggi dari ini harusnya. Ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, dalam survei-survei berikutnya itu konsisten menurun ya. Dan survei terakhir hanya 15%. Nah, ini saya tidak menampilkan nama-nama lain di sini, tapi sebagai gambaran kalau ada yang membutuhkan data itu bisa saya sampaikan kan ya, gitu ya. Saya menyebut di sini ada Ganjar Pranowo yang paling tinggi. Itu lebih tinggi daripada Pak Jokowi sendiri. Pak Jokowi ini seimbang dengan Anies dan seimbang dengan Pak Prabowo gitu ya. Jadi kalau dilihat dari top of mind ini kan ya, menurut saya tidak meyakinkan ya. Jadi Pak Jokowi harus unggul mendekati 50% sebagai orang yang sudah 2 kali jadi presiden, dan tadi ada kepuasan yang sangat tinggi 70%. Harusnya kalau itu punya makna elektoral 70% itu, mestinya Pak Jokowi dapat 50% lah setidaknya. Kira-kira kayak gitu. Kenyataannya kan tidak. Terlalu jauh gap antara 70% yang puas dengan yang memilih kembali Pak Jokowi hanya sekitar survei terakhir hanya 15%. Ini pertanyaan surveinya apa, Mas? Ini kan nggak Pertanyaan surveinya adalah bila pemilihan presiden dilakukan sekarang, siapa yang akan Anda pilih sebagai presiden? Kira-kira begitu. Langsung keluarnya nama. Tapi mungkin nggak sih itu terpengaruh oleh orang mikirnya nggak mungkin milih Pak Jokowi lagi? Bisa, bisa. Karena berarti harus dibuat lagi versi survei yang kalau misalnya diperbolehkan, ya nggak sih? Kalau diperbolehkan, misalnya itu artinya pertanyaan adalah boleh atau tidak boleh Pak Jokowi
maju lagi dalam pemilu 2024. Itu kan begitu. Iya, dari yang nah, dalam diskusi kita sebelumnya kita udah mendiskusikan itu, mayoritas tidak menginginkan. Kan gitu kan ya. Iya. Ya minoritas sekitar 30% yang menginginkan Pak Jokowi maju lagi. Nah, apakah yang 30% yang akan memilih Pak Jokowi itu juga, belum tentu juga. Nah, ini hasilnya gitu ya kalau di cross. Sekarang kita masukkan pertanyaan dengan banyak nama. Jadi nama Pak Jokowi sendiri disebut di situ sama kita. Oke, nah ini. Ya, ini cara yang kedua, ya. Di situ ada nama Pak Jokowi, di situ ada nama Pak SBY, di situ ada nama Ibu Mega, gitu ya. Pokoknya ada sekitar 45 nama di sini. Kalau diadakan kan tidak terlalu banyak berbeda kan ya, konsisten. Iya ternyata ya. Iya. Ini maksud aku tadi kan kirain karena ini nggak dikasih pilihan nama, kan, bisa aja orang mikirnya nggak bisa nih milih Pak Jokowi gitu. Iya, nggak kepikir kan gitu loh mungkin. Iya, tapi yang ini pada saat dikasih opsinya pun Pak Jokowi tetap nggak dipilih juga ya. Tidak berubah banyak gitu ya. Artinya konsisten data ini. Jadi kalau menginginkan Pak Jokowi maju lagi untuk ketiga kalinya di dalam Pilpres dengan asumsi bahwa dia pasti akan dipilih, datanya tidak ada. Datanya tidak menunjukkan itu. Bahwa bahkan ini 14%. hanya 15%. 14,7%, bahkan sempat 9,4%, jauh di bawah Ganjar. Karena mungkin masyarakat sudah terbentuk pikirannya bahwa Pak Jokowi itu nggak akan maju gitu loh. Dimana kan aturannya 2 kali kira-kira gitu. Udah jadi cukup lah ya, 2 sudah cukup gitu ya. Dan pikirannya sudah berpikir kepada tokoh lain. Muncullah Ganjar, muncullah Anies misalnya, muncullah Pak Prabowo, kan kira-kira begitu. Oleh karena itu hasil survei menunjukkan 3 nama itu yang selalu unggul di atas. Jadi udah ada orang lain gitu kan ya, yang diharapkan bisa menggantikan Pak Jokowi, dan itu normal gitu ya. Jadi untuk tingkat kepastian politik gitu ya. Karena Pak Jokowi bagus dan 5 tahun ke depan supaya lebih pasti, ya Pak Jokowi aja deh. Kalau begitu namanya tidak ada suksesi kepemimpinan gitu loh. Karena nanti setelah seperti Kania pernah bilang sama saya, udah 5 tahun selesai nanti dibilang lagi begitu. Jadi kapan berakhir yang kira-kira kekuasaan itu, kira-kira begitu kan ya. Jadi, dan tapi kenyataannya juga sebenarnya publik ternyata nggak mau juga, maksudnya nggak mau memilih beliau juga gitu. Enggak gitu, ya ada, tapi kan tidak cukup untuk menang. Nanti yang bikin repot adalah kan sebenarnya memang argumen tentang panjangnya durasi menjadi incumbent itu kan adalah kecurangan modal politik gitu kan. Bahwa misalnya dia sudah menjabat 2 periode sekarang. Kita lihat survei publik begini, yang akan milih beliau lagi 14%. Tapi kan kita nggak tahu berapa dia akan bisa menggunakan aparatus ya kan, state aparatus atau tools politik yang ada at his disposal karena dia sedang menjabat sebagai presiden untuk kemudian bisa mengutik ini menjadi misalnya jadi 60% tahu-tahu nanti pas pemilu lagi kan bisa kan. Karena itu dia sebenarnya kan problem dari kenapa kita udah punya modal. Iya, kenapa kita batasin kekuasaan kan karena dalam masa menjabat berkuasa itulah orang bisa mengakumulasi modal politik yang at some point menjadi tidak terbatas. Ya walaupun kita ngeliat sekarang aspirasi publik begini, bukan tidak mungkin ketika terjadi entah apa ya kan di belakang strateginya dengan segala modal politik yang sudah dimiliki dengan menjabat 2 periode, ya bisa aja ini nggak begini nanti pada saat dilakukan pemilu kan. Itulah advantage dari incumbent sebut begitu. Dia ada nilai-nilai yang tidak dimiliki oleh lawannya. Oleh lawannya jelas ya, sebagai challenger dia nggak, ya dia pertama dia nggak ada dong kekuasaan untuk misalnya memakai anggaran untuk suatu proyek, untuk suatu kebijakan. Nah sedangkan kalau incumbent kan dia bisa membuat suatu kebijakan sebagai bahan untuk meningkatkan elektabilitas dia. Bisa. Tapi batasi. Kalau itu betul-betul sama sekali tidak dibatasi, itu memang bermasalah. Iya, sangat makanya serius. Kita batasi. Tapi kan kalau sekali boleh lah, gitu ya. Makanya. Sekali boleh. Ya sekali dia menjabat, gitu ya, kinerjanya dinilai bagus, kasih kesempatan sekali lagi. Tapi kalau terus itu nggak akan ada ujungnya. Tidak ada ujungnya kekuasaan. Nah kan orang juga selalu bilang jarang banget lah incumbent tuh kalah gitu kan. Karena ya itu modal politiknya udah jauh banget, titik startnya udah. Contoh misalnya di Amerika kan yang presiden yang bagus ya, dinilai bagus oleh pemilih itu diantara misalnya kebetulan saya waktu itu di sana, Bill Clinton ya, 2 kali dia jadi presiden. Orang-orang yang fanatik sama Bill Clinton, tambah sekali lagi kayak begitu. Bill Clinton bilang tidak bisa, konstitusinya tidak mungkin yang itu. Satu. Kedua, Obama atau Ronald Reagan Republik dulu populer juga, ingin ditambah agar jadi 3 kali. Tapi karena ada konstitusi, ada pemikiran normatif dia gitu ya, dasar dia bernegara dan sebagainya itu menjadi sangat penting. Dia tidak bergeming dengan itu, tidak tertarik dengan
isu-isu orang yang mendorong-dorong agar kembali maju. Misalnya orang di sekitar Pak Jokowi yang mendorong-dorong Pak Jokowi, misalnya menyemangati. Kan para aktivis juga, para pendukung Pak Jokowi kan sering bikin pertemuan-pertemuan yang mendorong agar Pak Jokowi maju kembali. Harusnya gitu ya, seperti Barack Obama, seperti Ronald Reagan, atau seperti Bill Clinton bilang, Pak Jokowi bilang harusnya tidak akan melakukan itu. Jangan sekali-kali Anda berpikir demikian, harusnya begitu. Tapi tidak ada ya omongan itu ya. Sekarang makin melon. Pernah awal dulu kamu mau menampar muka saya dengan mengatakan pernah di awal. Ya, betul, tapi kesini tuh hilang mukanya, gitu ya. Kesini hilang mukanya. Jadi itu kan hak orang untuk berpendapat kayak begitu. Yang sekarang berubah kayak begitu kan ya. Kira-kira kayak gitu. Ya memang hak orang berpendapat begitu. Tapi kan harapan kita dari Pak Jokowinya sendiri punya sikap dong, gitu ya. Sehingga kemudian menutup itu dan kepastian terbentuk karena itu. Kan ya. Tapi kenyataannya sekarang belum ada, ya udah sekarang kita sodorin nih datanya, survei publiknya begini gitu. Ya, publik tidak akan memilih Pak Jokowi. Jadi sementara ini ya, kita lihat. Karena apa? Karena orang yang mendorong Pak Jokowi itu punya keyakinan Pak Jokowi akan kembali dipilih oleh rakyat. Sementara ini data itu tidak menunjukkan. Ya. Oke. Cukup dulu pembahasan untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Bedah Politik bersama Mas Saiful Mujani.